Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semua dalam kondisi sehat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Penyetaraan persamaan reaksi dengan cara bilangan oksidasi memerlukan keterampilan dalam menghitung bilangan oksidasi secara tepat dan cepat. Nah, penentuan bilangan oksidasi pada kelas 10 kita sudah mempelajari. Kita bisa melihat kembali ada beberapa aturan yang digunakan untuk menentukan harga bilangan oksidasi. Yang pertama, unsur bebas bilangan oksidasinya adalah 0. Yang kedua, bilangan oksidasi H dalam senyawa adalah positif 1. Yang ketiga, bilangan oksidasi atom O dalam senyawanya adalah minus 2. Yang keempat, bilangan oksidasi logam golongan 1A, 2A, dan 3A sama dengan golongannya. Jadi golongan 1 bil oksnya sama dengan positif 1, golongan 2 positif 2, dan seterusnya. Yang kelima, bilangan oksidasi ion monoatom itu sama dengan harga muatannya. Yang keenam, jumlah aljabar bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa netral adalah 0. Yang terakhir, jumlah aljabar bilangan oksidasi atom-atom yang menyusun ion poliatom sama dengan muatannya. Nah, untuk contohnya kita perhatikan kembali contoh seperti berikut. Tentukanlah harga bilangan oksidasi masing-masing unsur berikut. Yang pertama, K2Cr2O7. Yang kedua, CO3-. Nah, maka langkah ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan aturan yang sudah kita lihat tadi. Yang pertama, untuk menentukan harga bilangan oksidasi K2Cr2O7, maka kita uraikan, karena ini adalah senyawa netral, tidak bermuatan, maka nanti total aljabarnya harus sama dengan 0. Nah, maka 2 kali bil oks K, karena di sini ada K2, maka 2 kali bil oks K ditambah 2 kali bil oks Cr ditambah 7 kali bil oks O sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ini adalah merupakan senyawa netral atau tidak bermuatan. Kemudian harga yang ada di dalam aturan kita masukkan ke dalam unsur yang ada di sini. K golongan 1, maka harga bil oksnya adalah 1, berarti 2 dikali 1. Cr tidak ada di aturan, maka kita cari. Kemudian O sama dengan minus 2, berarti dikali 7. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 2 Cr ditambah minus 14 sama dengan 0. Maka 2 kali bil oks Cr sama dengan 12. 2 dikurang 14 minus 12 pindah ruas jadi positif 12. Maka harga bilangan oksidasi dari satu atom Cr adalah 6. Maka harga bilangan oksidasi K adalah positif 1, Cr adalah positif 6, dan O adalah minus 2. Begitu juga untuk yang nomor 2. Yang nomor 2, CO3-. Ini adalah atom bermuatan, berarti masuk ke langkah yang ke-7, yaitu ion poliatom. Maka bil oks C ditambah 3 kali bil oks O, ya, O-nya ada 3, maka 3 kali sama dengan minus 1. Kenapa minus 1? Karena muatannya adalah minus 1. C tidak ada di aturan, yang ada di aturan adalah O. Kemudian kita masukkan 3 kali minus 2 berarti minus 6, pindah ruas jadi positif. Nah, maka hasilnya C sama dengan positif 5. Jadi bil oks C adalah positif 5, bil oks O adalah minus 2. Nah, nanti untuk selanjutnya ketika kita menyetarakan persamaan reaksi dengan cara bilangan oksidasi, harga masing-masing bilangan oksidasi ini kita tuliskan di dalam persamaan reaksi. Langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Yang pertama, tentukan bilangan oksidasi setiap atom. Kemudian yang kedua, setarakan atom-atom yang berubah harga bilangan oksidasinya. Kemudian tentukan jumlah penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Yang keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Yang kelima, setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ pada suasana asam dan ion OH- pada suasana basah. Yang terakhir, setarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2O.
Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, setarakan reaksi redoks berikut dengan metode bilangan oksidasi. MnO4- ditambah Fe2+ menghasilkan Mn2+ tambah Fe3+ dalam suasana asam. Untuk menyelesaikan soal ini, kita terlebih dahulu masuk ke langkah 1, yaitu menentukan masing-masing harga bilangan oksidasi. Caranya adalah kita cari seperti yang sudah kita lakukan tadi. Misalnya untuk MnO4- berarti Mn-nya ada 1, berarti 1 kali bilangan Mn ditambah 4 kali bilangan oksidasi O. Jumlahnya nanti harus sama dengan muatannya. Muatannya -1, berarti di sini -1. Kemudian yang ada di aturan adalah O, berarti kita bisa cari Mn ditambah 4 kali O, harganya adalah -2. Oke, sama dengan -1. Berarti Mn sama dengan -1 ditambah 8. 4 kali -2 -8 pindah ruas positif 8, berarti sama dengan positif 7. Berarti harga bilangan oksidasi Mn adalah positif 7. Kemudian kita tuliskan di bawah unsurnya masing-masing. 7, kemudian O itu -2 dikalikan 4, berarti jadi -8. Kemudian Fe ini masuk ke aturan ion monoatom. Ion monoatom berarti bil oksnya adalah positif 2, sama dengan jumlah muatannya. Kemudian Mn juga sama, ion monoatom, berarti ini juga positif 2. Kemudian Fe itu juga monoatom, berarti positif 3. Kemudian langkah berikutnya, kita setarakan atom yang berubah bilangan oksidasinya. Ini yang berubah harga bilangan oksidasinya ada Mn dan Fe, sedangkan kalau O itu tetap. Berarti sekarang kita setarakan. Ini kebetulan Mn dan Fe-nya semuanya sudah sama, berarti kita lanjut ke langkah berikutnya. Tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bil oks. Berarti caranya adalah kita tarik diagramnya Mn ke Mn. Oke. Kemudian harga bil oksnya dari positif 7 menjadi positif 2. Berarti turun ya. Kalau turun berarti mengalami reaksi reduksi. Oke. Kemudian ini kita tuliskan, ini adalah mengalami reaksi reduksi, atau dengan kata lain, harga bilangan oksidasinya turun sebanyak. Kemudian untuk Fe dari positif 2 menjadi positif 3, berarti terjadi peningkatan atau kenaikan bilangan oksidasi. Berarti yang meningkat berarti disebut dengan oksidasi. Harga bilangan oksidasinya meningkat sebanyak 1, atau kita tuliskan positif 1. Oke, kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, untuk yang reduksi tadi berkurang sebanyak 5, sedangkan oksidasi naik sebanyak 1. Sekarang kita setarakan, caranya dengan cara kita kali silang. Berarti ini kita kali dengan 1, ini kita kali dengan 5. Nah, faktor pengali ini nanti kita kalikan dengan koefisien. Berarti di sini reaksinya menjadi NO4- ditambah ini 5 kali Fe, berarti jadi 5 Fe2+ menghasilkan, ini dikali 1 berarti tetap Mn2+ ditambah 5 Fe3+. Langkah berikutnya muatan di kiri -1, ini -1, kemudian ini adalah 5 Fe2+, berarti positif 10. Berarti total muatannya adalah
positif 9. Sedangkan di kiri ini positif 2, kemudian ini 5 Fe3+, berarti positif 15, berarti total muatannya adalah positif 17. Kemudian sekarang kita setarakan muatan dengan menambahkan ion H+. Karena ini suasana asam, maka kita tambahkan H+. Nah, karena di sini muatannya 17, di sini 9, maka H+-nya kita tambahkan di sebelah kiri. Berarti reaksinya menjadi MnO4- ditambah 5Fe2+, kemudian ditambah berarti 9 ditambah berapa supaya 17? Berarti ditambah 8 H+, kemudian menghasilkan Mn2+ tambah 5Fe3+. Oke, sekarang langkah berikutnya kita setarakan atom hidrogennya. Nah, di sini atom hidrogennya menjadi 8. Berarti di sini dengan cara menambahkan H2O. Berarti di sini kita tambahkan H2O sebanyak berapa supaya sama dengan 8? Berarti 4 H2O. Sekarang untuk mengecek apakah reaksi kita sudah setara atau belum, tinggal kita hitung jumlah masing-masing atom. Mn di sini 1, sebelah kanan 1, benar. Fe 5, di sebelah kanan 5. Kemudian H di sini di sebelah kiri 8, sebelah kanan 4 kali 2 8. Kemudian O di sini adalah 4, di kanan juga 4. Sekarang muatan. Di kiri minus 1 ditambah 10, minus 1 tambah 10 berarti positif 9 ditambah 8, jadi positif 17. Sebelah kanan 12 ditambah 5 Fe3+, berarti plus 2 ditambah 15, plus 2 tambah 15 sama dengan 17. Karena muatannya dan jumlah unsurnya sudah sama di kiri dan di kanan, berarti reaksi yang setara adalah MnO4- tambah 5 Fe2+ tambah 8 H+ menghasilkan Mn2+ tambah 5 Fe3+ tambah 4 H2O. Contoh yang kedua. Setarakan reaksi redoks berikut dengan metode bilangan oksidasi. Al tambah NO3- menghasilkan AlO2- tambah NH3 suasana basah. Nah, untuk suasana basah, langkah penyelesaiannya sama dengan di suasana asam tadi, hanya di suasana basah nanti kita tambahkan OH- untuk menyetarakan jumlah muatannya. Sekarang kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita tuliskan dulu masing-masing harga bilangan oksidasinya. Yang pertama adalah Al. Al merupakan unsur bebas, berarti bilangan oksidasi Al adalah 0. Kemudian untuk atom yang bermuatan, maka jumlah aljabarnya harus sama dengan muatannya, berarti sama dengan minus 1 karena muatannya 1. Kemudian O harganya adalah minus 2, karena di sini O-nya 3, berarti minus 2 kali 3 berarti minus 6. Kemudian berarti harga N-nya adalah positif 5. Positif 5 kurang 6 sama dengan minus 1. Begitu juga dengan AlO2-, berarti karena bermuatan maka jumlah aljabarnya harus minus 1 karena muatannya minus 1. Kemudian O-nya 2, 2 kali min 2 berarti minus 4. Kemudian berarti Al-nya adalah positif 3. Kemudian H itu positif 1 kali 3 berarti positif 3. Karena atomnya netral berarti harus sama dengan 0, maka N-nya adalah minus 3. Kemudian langkah berikutnya, setarakan atom-atom yang berubah Bill-Ox-nya. Dalam hal ini yang berubah Bill-Ox-nya adalah Al dan N, tetapi Al dan N sama-sama mempunyai jumlah atom 1 baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan, maka langkah 2 kita lewati. Kemudian langkah 3, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Berarti kita
tarik garis dari HL dari 0 menjadi positif 3. Berarti dari 0 menjadi positif 3, ini berarti bilangan oksidasinya naik, maka mengalami reaksi oksidasi naik sebanyak 3. Kemudian yang N dari positif 5 menjadi negatif 3, berarti turun sebanyak 8, berarti mengalami reduksi atau berkurang sebanyak 8. Nah, maka supaya jumlah kenaikan dan penurunannya sama, maka ini kita kali ulang. Berarti ini kita kali 8, ini kita kali, maka reaksinya menjadi 8 Al ditambah 3 NO3 minus menghasilkan 8 Al O2 minus ditambah 3 NH3. Kemudian langkah berikutnya, setarakan muatan dengan menambahkan ion OH minus. Sekarang kita hitung muatannya. Oke, di kiri muatannya adalah minus 3. Di kanan muatannya adalah minus 8. Berarti OH minus kita tambah bagian kiri sebanyak berapa supaya min 8? Berarti ya sebanyak 5. Berarti di sini adalah 8 Al ditambah 3 NO3 minus tambah 5 OH minus, kemudian menghasilkan 8 Al O2 minus ditambah 3 NH3. Kemudian langkah berikutnya, setarakan atom hidrogen dengan menambahkan H2O. Sekarang kita hitung atom H-nya. Di sebelah kiri ada 5, di sebelah kanan ada 9. Berarti kurang berapa, Nak? Iya, berarti kurang 4. Berarti kalau 4, berarti H2O nya kita tambahkan adalah sebanyak 2. Maka reaksinya menjadi 8 Al tambah 3 NO3 minus tambah 5 OH minus tambah 2 H2O menghasilkan 8 Al O2 minus tambah 3 NH3. Oke, sekarang tinggal kita hitung jumlah unsur Al di kiri 8, di kanan juga 8 sudah sama, kemudian N di kiri 3, di kanan sama 3, kemudian O 3 kali 3 9, 9 tambah 5 14 tambah 2 berarti 16. Di sini 8 kali 2 16 sama. Sekarang H di kiri 5 ditambah 2 kali 2 4 9, di kanan juga 3 kali 3 9 sama. Sekarang kita hitung muatan. Sebelah kiri 3 NO3 minus berarti minus 3, minus 3 ditambah minus 5 berarti minus 8. Sebelah kanan 8 sama minus 8. Karena muatan dan jumlah unsur di kiri dan di kanan sudah sama, maka reaksi setaranya adalah
8Al tambah 3NO3 minus tambah 5OH minus tambah 2H2O menghasilkan 8AlO2 minus tambah 3NH3. Mudah bukan? Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk memahami materi ini. Untuk menguji pemahaman, silahkan kalian kerjakan soal latihan. Soal latihan dapat kalian lihat pada Google Classroom. Selamat belajar dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Dadah!